Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi bab 8 pengandalian internal dan kas. Tujuan pembelajaran. Pengandalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengandalian internal. Tujuan pengandalian internal yaitu pengamanan aset, informasi akurat, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengandalian yang terlima yaitu ada 5. Yang satu ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada prosedur pengendalian, yang keempat ada pengawasan, yang kelima ada informasi dan komunikasi. Ancaman terhadap pengendalian, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, proses pengendalian, pengawasan, informasi dan komunikasi, manajemen dan perusahaan. 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagian berikut. Struktur karyawan, kebijakan personal, filosofi manajemen dan gaya operasi dan CEO. Penilaian risiko. Sebuah perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus dinilai risiko tersebut untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal berikut ini. 1. Personal yang kompeten, rotasi kerja, dan wajib cuti. 2. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. 3. Operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. 4. Bukti dan langkah-langkah keamanan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menentukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia. 1. Perubahan drastis gaya hidup tanpa memenangkan undian hadiah. 2. Hubungan yang akrab dengan pemasok. 3. Menolak mengambil cuti. 4. Sering berhutang ke karyawan lain. 5. Mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Tanda peringatan sistem akuntansi. 1. Dokumen hilang atau jeda nomor transaksi, bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. 2. Peringatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan. Pengembalian bisa saja palsu. 3. Perbedaan antara penerima kas harian dan setoran bank bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. 4. Meningkatkan pendadak pembayar yang terlambat. Karyawan bisa mencuri uang pembayaran. 5. Penundaan pencatatan transaksi, kemungkinan ada usaha penghambatan deteksi kecurangan. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan, pengadilan, penilaian risiko produser, mengendalikan serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelapor, hukum, dan peraturan yang dilakukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelapor eksternal. Kebatasan kepengadilan internal. Sistem pengadilan internal hanya dapat memberi keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut. 1. Pengadilan elemen manusia. 2. Pertimbangan biaya manfaat.
Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, hasil, dan simpan uang yang tersedia. Simpan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya. Setiap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagai besar orang adalah sebuah jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya bisa disimpan di bank dan hal itu yang dianggap sebagai kas. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening bank, perusahaan biasanya membuat satu akun besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri, digunakan secara tidak benar, dan dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Pengandaian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan menyalahgunakan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biaya perusahaan penerima kas dari dua sumber utama: pelanggan yang memberi barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Kas yang diterima dari penjualan tunai. Kas kurang atau kas lebih. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjumlahan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Kas short and over. Contoh kas kurang atau kas lebih. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai sebesar 35.690.000. Kas diterima pada penjualan tunai 35.668.000. Penjualan tunai penerima kas dan kekurangan kas sebesar 22.000. 35.690.000 dikurang 35.066.000 akan dicatat sebagai. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam berbagai penghasilan lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayarkan tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut dengan slip pembayaran bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer atau dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Sebagai pemegang kartu kredit memberikan kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk mengembangkan tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kredit lain. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk operasi transfer dana elektronik per bulan. Pengandaian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memindai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang bersedia akan diambil. Sistem voucher. Sistem voucher merupakan serangkai prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah salah satu dokumen memberikan bukti pemberian izin pembayaran kas atau melalui transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik.
Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagian berikut. 1. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. 2. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Melokalisasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. 3. Menggunakan rekening bank memfasilitas proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank atau bank statement dikirim ke nasabah dalam bentuk cetakan atau hard copy maupun email atau soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Tampilan laporan bank. Hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas dicatat akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Tampilan catatan PT Sigma utama dan laporan bank. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkannya saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas yang disesuaikan ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian. 1. Bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. 2. Bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Contoh rekonsiliasi bank. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. 1. Masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. 2. Tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. 3. Kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. 4. Tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Rekonsiliasi sisi perusahaan. Masukkan saldo kas menurut perubahan dari saldo akhir kas dalam buku besar. 6. Tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. 7. Kurangi dengan memo debit yang belum dicatat. 8. Tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 6 dan langkah 7 dikurangi. Berikut jika saldo disesuaikan sama. 9. Buktikan jika saldo disesuaikan dengan tentu dalam langkah 4 dan 8 sama. Ilustrasi dalam rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma utama di tampilan 7. Laporan bank menunjukkan saldo sebesar 3.357.59.780 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990. Berikut ini adalah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan.
Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Beban administrasi bank sebesar 18.000 belum dicatat dalam jumlah seperti ditunjukkan dalam memo debit 18.000. Sebagai bertambah sebuah kesalahan sebesar 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek no 879 sebesar 732.260 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal besar. Tampilan 11 rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagian berikut. Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah perusahaan kecil seperti perangko, perlengkapan, kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periode atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun debit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Pelapor kas dan laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam pembagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya penjumlahan menginvestasikan kas dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas atau cash equivalent. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagai berikut. Untuk perusahaan yang baru mulai perjalanan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan berguna untuk menilaikan beberapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasi tanpa 1. Pembiayaan tambahan, dan 2. Arus kas positif dan kegiatan operasi. Sekian pengertian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.